bahkan langsung dicuekin ya. Nah, padahal mau bersalaman. Kita ulang lagi. Di sini dengan Gibran bersalaman. Nah, dengan Bahlil ya tidak bersalaman. Padahal semua disalami kecuali Bahlil Lahadalia. Ini sangat mengejutkan sekali. Ada apa kira-kira? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada video ya. Untung saja lo terekam kamera dan masyarakat saat ini menerka-nerka. Apakah Pak Prabowo marah kepada Bahlil Lahadalia? Ya, apalagi terkait kontroversi yang terjadi belakangan ini. Kayaknya sangat masuk akal sekali kalau Pak Prabowo marah kepada Bahlil ya. Dan dilihat dari video ini, memang Pak Prabowo itu tidak menyalami Bahlil Lahadalia. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa kira-kira Pak Prabowo tidak menyalami Bahlil Lahadalia? Padahal Pak Prabowo ini akan terbang ke Singapura ya. Ketika mata kamera terlihat jelas lah Pak Prabowo ogah bersalaman dengan Bahlil. Nah, bahkan langsung dicuekin ya. Nah, padahal mau bersalaman. Kita ulang lagi. Di sini dengan Gibran bersalaman. Nah, dengan Bahlil ya tidak bersalaman. Padahal semua disalami kecuali Bahlil Lahadalia. Ini sangat mengejutkan sekali. Ada apa kira-kira? Dengan Gibran kita ulang lagi. Nah, tidak disalami. Ya, jadi penasaran ya, apakah terkait izin tambang pada saat lalu konon katanya Bahlil Lahadalia ya, tapi kita tidak tahu lagi sih. Ini bahkan dikomentari oleh Airin. Hah, Pak Prabowo nggak mau salaman? Mungkinkah dia sedang marah kepada Bahlil? Ya, bagaimana menurut Anda ya? Ya memang kalau kita lihat kronologis ke belakang, Bahlil itu setidaknya sudah membuat Pak Prabowo kecewa 2 kali. 2 kali membuat kecewa. Yang pertama apa? Terkait gas LPG. Padahal Pak Prabowo itu mewanti-wanti seluruh menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membuat gaduh. Untuk statementnya itu dijaga biar tidak menimbulkan pro dan kontra. Sudah 2 kali. Pada saat lalu bahkan ada yang berdemo. Wah, ada yang berdemo terkait gas LPG dan akhirnya Pak Prabowo turun tangan langsung dan membatalkan tidaknya kebijakan Bahlil Lahadalia. Dan saat ini juga pembelian gas LPG 3 kg sudah seperti biasanya. Terus yang ini terkait izin tambang di Raja Ampat. Pada saat lalu juga ramai sekali ya terkait izin tambang di Raja Ampat yang konon katanya bisa merusak ekosistem yang ada dan bahkan viral save Raja Ampat surga terakhir dan lain sebagainya. Itu pun juga Pak Prabowo turun tangan dan akhirnya membatalkan setidaknya 4 izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Itu bahkan juga masyarakat mengapresiasi langkah cepat Pak Prabowo Subianto untuk menangani terkait tambang nikel di Raja Ampat. Dan saat ini yang membuat gaduh siapa? Ya pasti Anda tahu sendirilah. Bahkan di Aceh juga sudah marah ya terkait apa? Terkait 4 pulau Aceh tiba-tiba masuk ke Sumut. Itu bahkan rakyat Aceh sudah bersuara, berkomentar dan akan menjaga betul terkait 4 pulau tersebut tidak pindah ke Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ini juga membuat gaduh kalau menurut saya. Pastinya membuat Pak Prabowo marah lah. Nah, ini semua menteri-menteri dari Pak Jokowi loh. Kemungkinan Pak Prabowo akhirnya sadar ya, ternyata menteri-menteri peninggalan dari Pak Jokowi. Kurang lebih yang membuat kegaduhan. Kalau kita lihat menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo di luar dari menteri Pak Jokowi itu menurut saya sangat kalem sekali, memberikan statement itu dipikir betul dan tidak menimbulkan pro dan kontra. Tapi kalau menteri-menteri peninggalan dari Pak Jokowi, wah, menurut saya statement-statementnya itu sangat wow sekali lah dan menimbulkan pro dan kontra. Nah, bahkan pada saat lalu juga Bahlil terkait reshuffle itu urusan dan prerogatif presiden. Ya, kemungkinan sudah terasa ya, sudah terasa kalau Bahlil Lahadalia akan mau di reshuffle ya. Ya, seperti itu. Bahkan yang paling mengejutkan ini adalah menteri yang paling cepat terkena reshuffle ya, yaitu Satrio Sumantri yang diganti Prabowo dari posisi Mendikti, pernah di demo ASN. Ini padahal di demo ASN
Padahal demonya itu tidak seberapa ya kalau dibandingkan terkait gas LPG. Itu bahkan sudah direshuffle. Apakah terkait reshuffle dari Satrio Sumantri ini setidaknya memberikan efek kejut ya kepada menteri-menteri yang lainnya supaya tidak membuat gaduh? Kita juga tidak tahu. Yang jelas Pak Prabowo tidak suka menteri-menteri yang membuat heboh, membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Dari Kompas.com, Satrio Sumantri menjadi menteri pertama yang direshuffle oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengganti Satrio Sumantri dari jabatannya di Istana Kepresidenan pada 19 Februari. Pencopotan Satrio ditandai dengan pengangkatan Brian Yulianto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan guru besar Institut Teknologi Bandung. Pengangkatan Brian berdasarkan keputusan Presiden nomor 26P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nani Purwanti. Pernah didemo ASN. Apalagi ini polemik tukin dosen ASN. Selanjutnya ada sorotan soal para dosen di Kemendikti yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah. Kisruh KIP kena efisiensi dan lain sebagainya. Jadi ada 3 ya setidaknya yang membuat kegaduhan, yaitu polemik tukin dosen ASN, kisruh KIP kena efisiensi, dan pernah didemo ASN. Nah, apakah selanjutnya ini Bahlil Lahadalia ya? Kalau kita lihat dari Pak Prabowo Subianto kayaknya terlihat marah ya kalau menurut saya ya. Ini bahkan juga ogah bersalaman. Yang lainnya disalami semua kecuali Bahlil Lahadalia. Ya, sangat mengejutkan sekali. Nah, memang sih akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan isu-isu yang seharusnya tidak terjadi ya. Terkait 4 pulau misalkan, 4 pulau di Aceh menurut saya tidak usah diotak-atik lah. Menurut saya sudah milik Aceh dengan berbagai macam potensi yang ada. Biar Aceh yang mengelola, menurut saya itu lebih bagus. Dan konon katanya itu Pak Prabowo juga akan turun tangan menangani sengketa terkait 4 pulau di Aceh. Bahkan Gubernur Aceh pada saat lalu itu sangat keren sekali menanggapi terkait 4 pulau di Aceh yang tiba-tiba masuk sumut. Bahkan juga responnya sangat slow sekali, sangat kalem sekali. Karena memang berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan budaya yang ada, berdasarkan historisnya yang ada, itu menurut Gubernur Aceh adalah milik Aceh ke 4 pulau tersebut. Jadi sangat santai sekali dan tidak mau menggugat ke PT UN dan bahkan juga tidak mau mengelola bersama. Karena Gubernur Aceh yakin setidaknya 4 pulau tersebut memang benar-benar milik Aceh. Jadi sampai saat ini pun sangat santai sekali. Ya kemungkinan menunggu kalau misalkan dirasa mentok, ketika rapat sudah mentok pembahasan terkait 4 pulau tersebut, maka jalan satu-satunya Gubernur Aceh akan mengadu ke Pak Prabowo. Ya, semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto setidaknya bisa memberikan rasa seadil-adilnya lah terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Kemendagri terkait pengambil alihan 4 pulau yang saat ini berada di Sumut. Ya semoga saja, apalagi juga pada saat lalu Pak JK sudah bersuara, Pak SBY sudah bersuara, Yusril juga sudah bersuara, dan bahkan juga dari Muhammadiyah juga sudah bersuara. Jangan mengambil alih lah, setidaknya 4 pulau tersebut milik Aceh tiba-tiba masuk ke Sumut melalui keputusan Kemendagri. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.